Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wahdahu wassalatu wa ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang terdiri dari saya sendiri, Zafira, dan kedua teman saya, yakni Devina Sapitri dan Tutri Mawar Akdila. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari analisis studi kelayakan usaha pendirian home industry. Home industry coklat atau disebut juga dengan cozy merupakan usaha baru yang didirikan dengan modal sendiri, yaitu sebesar 10 juta. Produk yang dihasilkan berupa coklat bubuk dan coklat batang dengan berbagai macam varian rasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kelayakan investasi dalam pendirian home industry coklat atau disebut dengan Zoki yang beralamat di lingkungan Jarten RT 01 RW 01 Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai Februari 2015 dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode yang digunakan yaitu dengan aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan produksi, aspek organisasi dan manajemen, serta aspek finansial dengan perhitungan kelayakan investasi berupa payback period, net present value, internal rate of return, dan profitability index. Analisis pasar dan pemasaran menunjukkan bahwa prospek home industry coklat atau disebut dengan Zoki cukup baik dilihat dari peningkatan jumlah permintaan setiap tahunnya. Analisis teknis dan produksi menunjukkan bahwa lokasi home industry dekat dengan pemukiman sehingga memudahkan untuk merekrut tenaga kerja. Analisis organisasi dan manajemen menunjukkan pemilik usaha telah menjalankan fungsi manajemen dengan baik. Analisis Analisis finansial dengan menggunakan 100% modal sendiri didapatkan dari hasil payback period, yaitu dalam jangka waktu 1 tahun 7 bulan. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Devina. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Zafira. Pada umumnya, kegiatan produksi UKM bergerak di bidang pertanian dikarenakan Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian, dan karena sektor pertanian merupakan salah satu komoditas yang besar di Indonesia. Salah satu industri yang berpotensi untuk dikembangkan dalam sektor pertanian yaitu industri coklat. Coklat merupakan bentuk olahan makanan atau minuman yang berasal dari biji kakao. Secara umum, coklat yang banyak diminati beberapa kalangan untuk hadiah ulang tahun, cemilan, souvenir, oleh-oleh, maupun bingkisan hari raya. Indonesia mempunyai peluang yang besar dalam produksi kakao, mengingat persediaan lahan yang berpotensi untuk ditanami kakao masih luas, keadaan iklim yang mendukung, serta tersedianya tenaga kerja yang banyak dan murah. Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang berpotensi dalam pengembangan komoditi kakao. Industri pengelolaan kakao atau coklat di Kota Blitar yaitu Kampung Coklat atau Gusan. Kegiatan operasional industri coklat terutama di Kota Blitar, Jawa Timur membuahkan inspirasi bagi masyarakat untuk berinovasi dengan mendirikan home industri yang bergerak di bidang coklat. Salah satunya
yaitu Home Industry Coklat. Home Industry Coklat Koji dalam usahanya masih terus-menerus melakukan inovasi dan pengembangan, mengingat usaha ini masih dalam tahap perintisan. Pendiri Home Industry Coklat ini diharapkan lebih menarik minat para konsumen, sehingga mampu meningkatkan penghasilan dan laba usaha dengan produk yang lebih bervariasi. Rencana pendirian usaha tersebut memerlukan adanya analisis studi kelayakan untuk menilai apakah usulan proyek tersebut diterima atau ditolak. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Devina. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa aspek, yaitu yang pertama aspek pasar dan pemasaran. Permintaan pasar. Permintaan produk coklat Koji baik bubuk maupun batang mengalami peningkatan jumlah pesanan setiap bulan dari awal usaha berdiri. Yang kedua, harga. Penetapan harga pada produk ditentukan dengan perhitungan tertentu secara baku dan konsisten, serta berdasarkan setiap pengeluaran dalam membeli bahan baku dan proses pengerjaan produksi. Harga yang ditetapkan untuk setiap produksi bermacam-macam, mulai dari 2.250 per saset untuk coklat bubuk sampai dengan harga 8.500 per biji untuk coklat batang dan berbagai varian rasa, sedangkan harga yang ditetapkan oleh reseller lebih rendah. Yang ketiga, distribusi. Distribusi produk coklat Koji mudah dan masih sederhana sehingga tidak mengalami banyak kendala. Rantai distribusi hasil produksi Koji dari produsen ke konsumen relatif pendek. Yang keempat, promosi. Home Industry Coklat Koji melakukan beberapa kegiatan promosi untuk mendapatkan pelanggan, diantaranya yaitu melalui media online dan membuat brosur. Analisis pasar dan pemasaran menunjukkan bahwa prospek Home Industry Coklat Koji cukup baik. Hal ini dilihat dari peningkatan jumlah permintaan setiap tahun, hasil produksi yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, dan strategi terkait bauran pemasaran cukup bagus. Yang kedua, aspek teknis dan manajemen. Lokasi produksi. Tempat produksi usaha merupakan rumah tempat tinggal dari pencetus ide sekaligus pemilik untuk menjalankan Home Industry Coklat. Home Industry Coklat Koji beralamat di lingkungan Jaten, RT 01, RW 01, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Yang kedua, bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong. Bahan baku yang diperlukan dalam proses produksi yaitu bubuk coklat dan coklat balok. Bahan tambahan berupa gula, susu atau krim, crispy, blueberry, strawberry, dan mente. Bahan penolong digunakan dalam proses pengemasan produk antara lain aluminium foil, plastik, dan stiker kemasan, serta lem. Harga bahan baku bubuk berkisar antara 50.000 per kilogram, sedangkan harga bahan baku coklat balok berkisar antara 50.000 sampai dengan 130.000 per kilogram. Peralatan produksi berupa mesin penggiling bubuk coklat, mesin perekat plastik, kulkas, kompor gas, panci, baskom, timbangan, cetakan coklat, dan gunting. Semua peralatan untuk produksi dalam keadaan bagus dan bersih. Proses produksi yang dilakukan masih sederhana secara manual, mengingat usaha ini belum mempunyai alat teknologi yang mendukung. Yang ketiga, aspek ekonomi dan keuangan. Dana yang dibutuhkan pada permulaan pendirian Home Industry Coklat Koji terdiri dari dua, yaitu untuk aktiva tetap dan untuk modal kerja. Sumber dana yang dibutuhkan Home Industry Coklat Koji berasal dari modal sendiri. Modal yang digunakan untuk mendirikan usaha ini yaitu sebesar 10 juta, termasuk pengadaan mesin dan peralatan untuk produksi. Biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan peralatan produksi terdiri dari kas untuk membiayai upah tenaga kerja, transportasi, serta biaya listrik dan air, kemudian bahan pembuat coklat. Biaya-biaya yang dikeluarkan Home Industry Coklat Koji adalah biaya untuk upah tenaga kerja, biaya depresiasi, biaya listrik dan air, serta biaya operasional
yang meliputi biaya transportasi dan biaya pemasaran. Perhitungan biaya penyusutan atau depresiasi menggunakan metode garis lurus tanpa nilai sisa. Cash inflow diperoleh dari laba bersih ditambah dengan biaya penyusutan atau depresiasi. Home industri coklat Koji 100% modal sendiri. Baiklah, semua materi sudah dibacakan, dan apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.